Ya, selamat siang Pak Zul. Selamat siang Pak Ketut Nurjana. Lagi di mana ini? Ya, masih di rumah Pak. Oh iya. Santai ya? Lagi santai. Ya, santai. Kira-kira enggak mengganggu ini? Alhamdulillah sejauh ini tidak mengganggu karena ini sesuatu hal penting yang perlu dipikirkan bersama. Apa kabar Pak Silwan? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Pada percakapan kita hari ini, kira-kira apa topiknya? Nah, percakapan kita hari ini terkait persoalan masalah terdapat guru yang apatis, ya seperti itu. Ada guru atau teman-teman guru yang apatis terhadap tugasnya, seperti itu. Terkait persoalan masalah terdapat guru yang apatis. Apatis dalam tugas. Ya. Berarti ada teman-teman guru yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, begitu maksudnya? Tentunya di sini dalam suatu satuan pendidikan tidak semuanya lah yang istilahnya proaktif terhadap sesuatu yang kita rencanakan seperti itu. Pastilah ada yang bersikap apatis. Nah ini teman di sekolah seperti itu. Ketika terdapat suatu kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, itu bahasanya kita di sini di konsel buta hati seperti itu. Kira-kira apa penyebabnya itu Pak Silwan? Kalau untuk dari saya, ini sepemahaman saya, dimungkinkan yang pertama tidak mau pusing dengan keadaan. Yang penting datang menjalankan tugas, selesai. Mengajar, selesai. Tetapi tugas-tugas lain yang selain dari itu sebagai tugas tambahan, itu tidak mau melaksanakan. Seperti itu. Nah, terus Pak Sul bisa mengambil kesimpulan bahwa ada teman yang bersikap apatis itu dari segi apanya yang bisa Bapak nilai? Karena ketidakterlibatannya dalam tugas yang diberikan secara bersama. Kan masing-masing sudah punya tugas. Misalkan si A tugasnya bagian ini, si B tugasnya bagian ini. Ternyata pada pelaksanaannya dia tidak melaksanakan. Dia hanya diam saja, bahkan tidak masuk sekolah dan tidak memperdulikan apa yang disampaikan oleh dari panitianya itu sendiri. Kemudian situasi yang bagaimana yang bisa kita anggap lagi bahwa dia itu apatis gitu dalam situasi yang bagaimana? Situasi lain selain dari itu adalah seperti tugas-tugas tambahan lain yang diberikan oleh kepala sekolah sebagai guru piket ternyata tidak melaksanakan. Contoh lain lagi, kemarin kami melaksanakan akreditasi, tentunya persiapan administrasi yang sudah ada diperbaiki kembali, dikumpul kembali. Nah, tentunya itu kan masing-masing sudah dibagi tugas setiap orang satu kelompok, tetapi tetap juga tidak melaksanakan. Nah, tentunya teman-teman yang ini masih membingungkan bagi saya apa sebenarnya cara menyelesaikan masalah seperti ini. Mungkin dari Pak Ketut mungkin bisa memberikan masukan. Saya tertarik dengan penjelasannya Pak Sulwan itu. Penyebab-penyebabnya tadi itu ya. Apa-apa kira-kira yang bisa dilakukan untuk memperbaiki itu? Seperti apa yang telah saya laksanakan sebagai tugas yang diberikan, tentunya saya menyampaikan tentang
tanggung jawab sebagai seorang guru. Nah, dengan cara seperti itu saya rangkul itu supaya kami bersama-sama untuk bekerja secara bersama atau berkelompok di sekolah itu. Karena ini bukan untuk kepentingan pribadi, bukan atas nama kepala sekolah, bukan atas nama saya, tetapi atas nama sekolah. Saya sudah melaksanakan seperti itu, ternyata masih lambat juga dalam menyelesaikannya, dalam keterlibatannya. Oleh karena itu Pak Ketut mungkin. Ya, yang pertama, apakah Pak Sulwan pernah memberi informasi bahwa tugas pokok kita sebagai guru, nah, apakah mungkin kurang fokus? Teman guru kita itu apakah mungkin kurang fokus? Itu bisa disampaikan agar kita fokus dengan tugas-tugas kita. Kemudian kira-kira Pak Sulwan rencana ke depan itu bagaimana? Rencana saya ke depan seperti ini. Mungkin dalam setiap tugas yang telah disepakati. Nah, tentunya ini dari keputusan ini panitianya atau ketua panitianya tentunya kita melaksanakan rapat internal, kemudian dijelaskan tentang masalah fungsi dan tujuan daripada tugas yang diberikan kepada kita. Saya rasa begini Pak, kira-kira rencana ke depan Pak Sulwan tidak bisa dibentuk semacam MGMP itu antara SMK itu, kalau bisa dibentuk Pak, mungkin ada solusi di situ, karena otomatis setiap guru bidang studi itu kan dia akan berkumpul. Dia bisa ambil studi banding dari sekolah lain dengan teman guru sejawat, itu administrasi apa yang perlu dibuat dan sebagainya, itu bisa mendapatkan contoh langsung mungkin. Iya. Ya, kemudian dia akan mendapatkan tambahan poin bahwa sebagai guru itu dia harus bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya, kan seperti itu. Mungkin itu solusi mungkin Pak. Iya. Kira-kira bisa enggak komitmen seperti itu Pak? Persoalan masalah itu alhamdulillah kemarin waktu bulan lalu kami, nah ini tentunya suatu dorongan motivasi untuk melaksanakan untuk membantu kembali daripada MGMP yang telah dibentuk sebelumnya. Rencana ke depan itu kira-kira berapa bulan bisa? Tujuannya kan mungkin Pak Sulwan supaya bisa merubah teman guru kita ini mungkin menjadi apatis yang mungkin sekarang bisa. Kira-kira berapa bulan itu bisa sedikit merubah itu teman kita? Saya pikir kalau persoalan masalah teman yang apatis itu tentunya saya yakin tidak akan menunggu lama, mungkin sekitar beberapa bulan ke depan, karena selain dari saya menggunakan dengan metode pendekatan merangkul, mungkin saya menggunakan dengan temannya yang teman sejalannya. Kan teman sejalannya ini proaktif dalam pelaksanaan. Hanya dia saja yang masih apatis dan beberapa teman yang lain. Iya. Jadi saya kira itu bagus Pak Sul. Jadi saya kira sudah jelas itu dah. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh pasti dengan niat baik, teman kita itu mungkin nanti bisa berubah. Iya. Saya kira itu pertemuan kita hari ini Pak Sul. Iya, baik. Terima kasih. Selamat bekerja. Siap. Selamat siang. Selamat siang.